Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya akan mempresentasikan hasil pengabdian masyarakat saya yang berjudul pengelolaan sampah dan pemberdayaan ekonomi rumah tangga melalui pembuatan cairan serbaguna ekoenzim. Saya Dr. Firman Pribadi MSI dan rekan saya Dr. Merita Arini MMR. Kami berasal dari Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Slide kami hari ini akan terdiri dari satu pendahuluan, dua metode pelaksanaan, tiga hasil dan pembahasan, empat kesimpulan, lima ucapan terima kasih, dan enam daftar pustaka. Pendahuluan. Saat ini 70% dari sampah yang terbuang di TPA adalah sampah organik. Sampah organik di TPA ini akan menimbulkan bau tidak sedap bagi lingkungan. Pembusukan sampah organik juga menghasilkan gas metana yang berisiko untuk terjadinya ledakan di TPA. Seperti ledakan yang terjadi di TPA Lui Gajah Bandung pada tahun 2005 yang berakibat pada hilangnya 157 nyawa dari Nugraha 2011. Lalu dari Ekoenzim Nusantara 2020 menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah sampah ini sejak tahun 1980-an, seorang peneliti dari Thailand, Dr. Rosukon Pumpanfong, melakukan penelitian tentang ekoenzim atau enzim sampah. Beberapa penelitian menunjukkan manfaat ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tang dan Tong tahun 2011, penelitian dilakukan oleh Nazim dan Mira pada tahun 2013 dan 2017, dan penelitian dilakukan oleh Arun dan Sifas Hanmugam tahun 2015A dan 2015B, serta penelitian dilakukan oleh Tokpo Hozin et al. Tahun 2015 menunjukkan bahwa bagaimana manfaat cairan ekoenzim ini untuk kehidupan sehari-hari. Dan di sisi lain juga bahwa cairan ekoenzim ini secara medis mampu melawan parasit dan kuman yang menyebabkan infeksi dalam jantung, keputihan, radang otak, radang paru-paru, peradangan sendi, infeksi kulit, dan lain-lain. Selanjutnya saat ini bahwa ibu-ibu PKK RT 03 RW 014 Kelurahan Serangan Kecamatan Serangan Kota Surakarta sebagiannya adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak produktif secara ekonomi, apalagi saat pandemi COVID-19. Nah, sebagian dari ibu-ibu PKK yang tidak produktif ini kepala keluarganya bekerja pada sektor informal, seperti pemilik UMKM ataupun pekerja di UMKM, di mana perekonomian mereka adalah dalam kondisi menengah bawah. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pelatihan pembuatan ekoenzim bagi ibu-ibu PKK sebagai wujud kegiatan Abdimas yang dibiayai oleh UMY. Dari hasil Abdimas ini, kami berharap bahwa hasil pembuatan ekoenzim ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, sehingga tidak hanya dapat menurunkan biaya rumah tangga yang seharusnya dikeluarkan untuk pembelian cairan pembersih kimiawi. Di sisi lain, kelebihan hasil produksi ekoenzim rumah tangga ini dapat juga bermanfaat secara ekonomis dengan cara dijual. Dan terakhir, manfaat dari pembuatan ekoenzim ini secara langsung dapat mengurangi permasalahan sampah yang ada. Pembentukan kelompok kegiatan. Kegiatan diawali dengan presentasi cara pembuatan dan manfaat dari cairan ekoenzim. Lalu dilanjutkan dengan pembagian kelompok ibu-ibu menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1 adalah kelompok yang bertugas mempersiapkan bahan organik. Kelompok 2 adalah kelompok yang menimbang bahan baku organik dan menimbang bahan baku molasses. Kelompok ketiga adalah kelompok yang mengisi air dan melakukan pengadukan seluruh bahan baku ke dalam wadah tong yang telah disediakan. Lalu adalah proses pembuatan ekoenzim. Ekoenzim adalah cairan alami serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari buah 3 bagian, gula atau molasses 1 bagian, dan air 10 bagian. Misalkan untuk wadah dengan volume sebesar 10 liter, maka jumlah air yang dibutuhkan sebesar maksimal 6 liter atau setara dengan 6 kg. Selanjutnya jumlah gula yang dibutuhkan sebesar 600 gram dan sisa buah atau sayuran sebanyak 1.800 gram. Langkah-langkah pembuatan ekoenzim. 1. Bersihkan wadah dari sabun atau bahan kimia. Ukur volume wadah, lalu masukkan air sebanyak 60% volume wadah seperti gambar berikut. 2. Masukkan gula sesuai takaran atau 10% dari berat air. Selanjutnya, masukkan potongan sisa buah dan sayuran, yaitu 30% dari berat air, lalu aduk hingga rata. Setelah itu tutup rapat, beri label tanggal pembuatan dan tanggal panen. Selama 1 minggu pertama,
Buka tutup wadah untuk membuang gas. Aduk di hari ke-7, aduk lagi di hari ke-30, kecuali jika ada mama enzim. Selanjutnya, campuran bahan didiamkan selama 90 hari dan dibuka pada saat tanggal panen. Lokasi penyimpanan. Untuk menghindari kontaminasi, tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang satu, tidak terkena sinar matahari langsung. Dua, memiliki sirkulasi udara yang baik. Tiga, jauhkan dari wifi, WC, tong sampah, atau tempat pembakaran sampah dan bahan-bahan kimia. Lalu selanjutnya adalah pemanenan ekoenzim. Setelah 90 hari, ekoenzim siap dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Larutan ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Pengemasan ekoenzim. Hasil panen ekoenzim dapat dikemas di botol kaca atau plastik tertutup rapat. Disarankan ekoenzim dikemas di botol-botol kecil untuk alasan kepraktisan dan penjagaan kualitas. Ampas ekoenzim. Hasil dari ampas ekoenzim juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu satu, bahwa ampas ini bermanfaat bisa membersihkan saluran kloset. Kedua, bermanfaat pula untuk mengusir tikus atau untuk mengharumkan mobil atau ruangan. Selanjutnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman organik. Nah, bahwa ekoenzim yang baik harus memiliki standar, yaitu ekoenzim yang baik harus memenuhi standar pH berada di bawah 4 dengan aroma asam segar khas fermentasi. Nah, ini kita bisa lihat selanjutnya bagaimana manfaat dari ekoenzim dalam aplikasi kehidupan sehari-hari yang saya ambil dari Persatuan Enzim Alam Sekitar dari Malaysia. Contohnya satu, bagaimana penggunaan ekoenzim untuk membersihkan kompor dan area dapur. Nah, takarannya yaitu bahwa ekoenzim satu bagian ditambah sabun satu bagian dan selanjutnya ditambah air 5 bagian atau 10 bagian. Nah, manfaatnya adalah untuk membantu membersihkan minyak. Selanjutnya kita lihat bagaimana manfaat ekoenzim untuk mencuci rambut, yaitu dengan takaran ekoenzim sebesar 1 bagian, sabun sebesar 1 bagian, dan air sebesar 5 bagian atau 10 bagian. Tujuannya adalah atau manfaat dari campuran ini adalah untuk mencegah kerontokan dan ketombe dan lain-lainnya. Selanjutnya bagaimana kita gunakan ekoenzim untuk detoks tubuh, yaitu dengan cara satu, ekoenzim sebanyak ekoenzim ditambah air hangat dengan kisaran antara 30 sampai 40 derajat Celcius, yaitu sama dengan 30 ml, yaitu satu baskom atau satu ember air. Nah, caranya rendam kaki ke dalam baskom atau ember yang sudah diberi ekoenzim selama 20 sampai 30 menit, lalu tutup seluruh kaki dengan handuk. Nah, tujuannya adalah bisa mengurangi atau menghilangkan gejala bau kaki, tangan, dan kaki pecah-pecah. Nah, ini ada beberapa manfaat dari ekoenzim, yaitu Anda bisa lihat dari nomor 1 hingga nomor 16, yaitu bagaimana ekoenzim juga bermanfaat untuk pemeliharaan hewan atau pembersih hewan peliharaan, yaitu bahwa ekoenzim satu bagian dari ekoenzim ditambah 5 bagian atau 10 bagian dari ekoenzim. Tujuannya adalah untuk menghilangkan bau badan hewan peliharaan, mengurangi pertumbuhan parasit, dan memperbaiki kondisi penyakit. Nah, ini kita lihat selanjutnya bagaimana ekoenzim juga bermanfaat secara ekonomi. Nah, ini saya ambil screenshot dari situs Tokopedia, yaitu yang isinya adalah penawaran ekoenzim. Jadi, bagaimana hasil dari ekoenzim ini atau cairan ekoenzim ini diperjualbelikan di Tokopedia. Jadi, kita bisa lihat bagaimana manfaat dari ekoenzim secara ekonomi, yaitu bahwa cairan ekoenzim ini laku diperjualbelikan dan ekoenzim ini juga akan bermanfaat bagi pihak lain, bagi lingkungan, serta ekoenzim ini juga bermanfaat secara ekonomi untuk menambah pendapatan dari keluarga. Nah, kesimpulannya, yaitu kita lihat bahwa kegiatan pengabdian ini menambah wawasan dan pengetahuan bagi ibu-ibu PKK dalam hal pengelolaan sampah organik rumah tangga dan peningkatan ekonomi dengan memanfaatkan cairan ekoenzim untuk menggantikan pengeluaran pembelian cairan kimia bagi pembersih rumah. Dan selanjutnya, kelebihan dari produksi cairan ekoenzim ini dapat dijual untuk meningkatkan penghasilan tambahan rumah tangga. Lalu selanjutnya, bahwa ekoenzim ini mempunyai manfaat lain, yaitu adalah manfaat bagi lingkungan, tanah, air, dan udara. Nah, ucapan terima kasih
Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LP3M PPM UMY yang telah memberikan dana untuk pengabdian masyarakat ini berdasarkan keputusan dari Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nomor 546 garis miring pen strip LP3M N202L tentang penerimaan hibah pengabdian kepada masyarakat program peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun akademik 2020 garis miring 2021. Lalu saya ucapkan pula terima kasih kepada ibu-ibu PKK RT 03 RW 14 Kelurahan Serengan dan Kecamatan Serengan serta Ketua RT 03 RW 14. Lalu selanjutnya saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Esther dari Ekoenzim Indonesia Surakarta. Berikut saya lampirkan daftar pustakanya, yaitu dari Arun C. dan Sifas Hanmugam pada tahun 2015, dan penulis yang sama Arun C. dan Sifas Hanmugam pada tahun 2015 juga. Selanjutnya ada Ekoenzim Nusantara, yaitu modul belajar pembuatan ekoenzim, Nugraha Pepih, Nasim dan Mira tahun 2013, Nazim dan Mira 2017, Tang dan Tong tahun 2011, serta Tokpo Rosin. Demikian yang bisa saya sampaikan hasil dari pengabdian masyarakat yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.